Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah mata kuliah metodologi penelitian ekonomi syariah kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto. Kami di sini akan membawakan materi yang berjudul instrumen pengumpulan data. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Giri Erlianto dan rekan saya Dian Megalestari dan Muhammad Irfan Fauzi. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Simak dengan cermat ya. Materi yang pertama yaitu definisi dari data itu sendiri. Data diambil dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari datum. Dalam istilah sehari-hari, data dapat diartikan sebagai fakta dari objek yang diamati. Data dapat dalam bentuk angka maupun kata. Data dalam statistika adalah kumpulan angka yang tertata rapi sesuai kaidah tertentu dan menunjukkan nilai suatu objek atau fakta. Data juga dapat diartikan keterangan ataupun informasi dalam bentuk angka maupun kategori yang berasal dari variabel yang diamati, dihitung, dan diukur yang dapat menggambarkan masalah. Dengan demikian, data dapat dalam bentuk angka maupun kategori. Materi yang kedua yaitu klasifikasi data. Klasifikasi data dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada klasifikasi data menurut cara mengukur atau menghitung. Yang pertama, data diskrit. Data diskrit itu sendiri adalah kumpulan angka bilangan bulat atau dengan kata lain tidak ada bilangan pecahan di dalamnya. Data ini didapatkan dari hasil perhitungan, misalnya jumlah penduduk Indonesia, jumlah angka kecelakaan pesawat terbang, dan jumlah penderita COVID-19. Yang kedua ada data kontinum. Data kontinum itu sendiri adalah kumpulan angka yang dapat berupa bilangan bulat atau pecahan. Data ini didapatkan dari hasil pengukuran, misalnya tinggi badan, berat badan, dan kadar hemoglobin. Klasifikasi data yang kedua adalah klasifikasi data menurut sifatnya. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya 40 mahasiswa, 100 jiwa, 100 km, dan 68 kg. Yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, misalnya pendidikan dasar, tinggi, dan menengah, pengetahuan baik dan kurang, penyakit akut dan kronis. Klasifikasi data menurut sumbernya, yaitu klasifikasi data yang ketiga. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh organisasi, lembaga, badan, institusi, atau perorangan dari objek tersebut. Pada umumnya penelitian menggunakan data primer, contoh kepuasan masyarakat terhadap harga pangan, berat badan, dan tinggi badan anak balita. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber lain, baik organisasi, lembaga, badan, dan institusi yang telah tersedia untuk digunakan sesuai dengan keperluan. Contoh yaitu Indonesia Family Life Survey tentang penggunaan tembakau pada remaja. Berikutnya ada perbedaan dari data primer dan sekunder. Yang pertama data primer
boros waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan data sekunder menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Peneliti leluasa untuk mengembangkan variabel yang akan diteliti dari data primer. Sedangkan data sekunder, peneliti menyesuaikan variabel penelitian sesuai dengan data yang tersedia. Itu data sekunder. Untuk data primer yang berikutnya dari perbedaan, kevalitan data belum tentu terjamin. Itu dari data primer. Untuk data sekunder sendiri, kevalitan data terjamin. Keuntungan lain dari data sekunder adalah proses pelaksanaan penelitian menjadi lebih cepat, kesempatan untuk melakukan publikasi sangat besar. Capaian indikator kinerja utama institusi menjadi meningkat, mendukung akreditasi prodi. Saat ini data sekunder telah digunakan oleh beberapa penulis untuk keperluan publikasi. Berikutnya, tes versus skala psikologi. Yang pertama, tes, alat untuk mengukur pengetahuan atau keterampilan melalui stimulus terstandar, menghasilkan skor numerik. Digunakan untuk penilaian kognitif dan keterampilan praktis. Yang kedua, ada skala psikologi, digunakan untuk mengukur sikap, opini, atau persepsi. Contohnya, skala Goodman, Likert, dan semantik diferensial. Biasanya berupa item berjenjang atau bipolar. Ada contoh skala Goodman dan Likert. Yang pertama, skala Goodman. Jawaban benar, ya atau tidak. Penilaian melalui skalogram. Memerlukan pengujian reproduksibilitas dan skalabilitas. Minimal 50 responden. Yang kedua ada skala Likert. Serangkaian pertanyaan dengan gradasi, misalnya SS atau STS. Skor diberi sesuai orientasi item, favorable versus unfavorable, umum untuk sikap dan persepsi. Yang ketiga ada semantik diferensial, pilihan antara kata sifat bipolar, misalnya baik buruk, mengukur dimensi evaluatif, potensi dan aktivitas-aktivitas untuk memetakan makna subjektif responden. Untuk yang berikutnya, validitas, konsep, dan jenis. Validitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen penelitian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika instrumen valid, maka data yang diperoleh benar-benar menggambarkan variabel yang teliti. Yang pertama, validitas isi. Menunjukkan sejauh mana isi instrumen atau pertanyaan sudah mewakili seluruh aspek dari konsep yang diteliti. Biasanya dinilai oleh para ahli atau pakar. Yang kedua, validitas konstruk. Menunjukkan apakah instrumen benar-benar mampu mengukur konsep atau konstruk teori yang ingin diteliti dan dapat membedakan individu berdasarkan konstruk tersebut. Yang terakhir, validitas kriteria. Menilai validitas instrumen dengan cara membandingkannya dengan ukuran atau hasil lain yang menjadi standar, biasanya dilihat melalui korelasi dengan kriteria eksternal atau konkuren atau prediktif. Yang berikutnya, reliabilitas, definisi dan metode pengujian. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau kestabilan suatu instrumen penelitian dalam mengukur suatu variabel. Instrumen dikatakan reliable jika beberapa kali digunakan pada kondisi yang sama akan menghasilkan data yang relatif sama atau tidak berubah secara signifikan.
Metode pengujian reliabilitas ada 3, yaitu yang pertama tes ulang. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan instrumen kepada responden. Setelah beberapa waktu, instrumen yang sama diberikan kembali kepada responden yang sama. Lalu hasil dari kedua pengukuran tersebut kemudian dikorelasikan. Metode yang kedua yaitu bentuk alternatif. Metode ini menggunakan dua versi instrumen yang berbeda tetapi setara untuk mengukur variabel yang sama. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, peneliti membuat dua bentuk kuesioner yang berbeda. Yang kedua, kuesioner kedua diberikan kepada responden yang sama. Dan yang terakhir, hasil dari kedua instrumen tersebut dapat dikorelasikan. Lalu untuk metode yang ketiga yaitu konsistensi internal. Metode ini menilai konsistensi antar item pertanyaan dalam satu instrumen. Artinya, setiap pertanyaan dalam kuesioner harus mengukur konsep yang sama. Jenis metode konsistensi internal dibagi menjadi 3. Yang pertama, terbelah 2. Instrumen dibagi menjadi 2 bagian, yaitu soal ganjil dan soal genap. Kemudian skor dari kedua bagian tersebut dikorelasikan. Jika korelasinya tinggi, maka instrumen dianggap reliable. Yang kedua, korelasi item total. Metode ini melihat hubungan antara skor setiap item dengan skor total instrumen. Jika suatu item memiliki korelasi rendah dengan skor total, maka item tersebut tidak konsisten dan sebaiknya dihapus. Yang terakhir, alpha Cronbach. Metode ini merupakan metode reliabilitas yang paling sering digunakan, terutama untuk kuesioner dengan skala Likert. Nilai Cronbach alpha berkisar antara 0 sampai 1. Untuk yang selanjutnya, ringkasan dan rekomendasi praktis. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas suatu instrumen penelitian sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang baik harus mampu mengukur variabel penelitian secara tepat serta menghasilkan data yang konsisten ketika digunakan pada kondisi yang sama. Inti: instrumen penelitian yang berkualitas harus memenuhi 2 kriteria utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan bahwa instrumen mampu mengukur konsep atau variabel yang seharusnya diukur secara tepat. Sementara itu, reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi atau kestabilan hasil pengukuran ketika instrumen digunakan dalam waktu atau kondisi yang berbeda. Yang kedua, praktik terbaik. Dalam proses pengembangan instrumen penelitian, terdapat beberapa langkah yang direkomendasikan. Pertama, peneliti perlu menyusun instrumen kisi-kisi berdasarkan indikator variabel penelitian. Selanjutnya, dilakukan penelitian oleh para ahli untuk memastikan validitas isi instrumen. Setelah itu, peneliti melakukan uji reliabilitas, misalnya dengan menggunakan metode Cronbach alpha, untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen internal. Apabila terdapat item yang kurang valid atau kurang reliable, maka perlu dilakukan revisi atau perbaikan terhadap item tersebut. Yang berikutnya, rekomendasi untuk mahasiswa. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian, sangat penting untuk mendokumentasikan seluruh
seluruh proses pengembangan instrumen secara sistematis. Dokumentasi tersebut mencakup penjelasan mengenai definisi kontekstual, variabel, indikator penelitian, penyusunan item pertanyaan, serta hasil pengujian validitas dan reliabilitas. Dokumentasi yang lengkap akan meningkatkan kredibilitas dan transparansi penelitian serta memudahkan proses evaluasi dan replikasi penelitian di masa mendatang. Mungkin itu tadi pemaparan atau presentasi dari kelompok kami tentang materi instrumen pengumpulan data. Kami mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan dalam presentasi kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.